Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kan? Suaranya kecil banget itu, Kak. Oh iya, yaudah. Jadi, yuk, halo tes. Udah dengar? Udah. Oke, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kita inilah ya, sambil diskusi aja. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, tanya aja gitu ya. Oke, mungkin ini slide-nya udah pada punya sih ya. Soalnya tes kemarin, yang assignment kemarin, udah pada ngerjain semuanya sih. Paling 1-2 nomor aja yang salah gitu rata-rata. Jadi dari 6 soal. Aku Apa, Bang? udahlah. Oke, rata-rata dari 6 soal udah bener setengahnya lah gitu. Paling enggak gitu ya. Jadi untuk fotometri kalian udah lumayan jago sih ya. Cuman yaudah kita sambil nge-review lagi dari saat ini slide legend ya. Sering ITB, dipakai. cuy. Yo, kebanyakan udah pada punya sih sekolah-sekolah ya. Oke, ya fotometri bintang. Ini mempelajari tentang pengukuran cahaya ya. Foto dari kata foton, cahaya, metri dari kata pengukuran ya. Meter. Nah, fotometri ini masuk dalam astrofisika. Jadi astrofisika itu sebenarnya luas ya. Nggak cuma fotometri. Spektroskopi juga termasuk astrofisika. Mekanika benda langit juga termasuk astrofisika. Bintang ganda, dan lain-lain. Astrofisika itu sebenarnya umum banget gitu ya. Penerapan ilmu fisika untuk benda-benda langit. Ini astrofisika gitu ya. Nah, informasi yang kita terima yaitu berupa cahaya. Nah, cahaya ini termasuk gelombang elektromagnet gitu ya. Udah pada tahu kan gelombang elektromagnet itu apa? Oh iya. Udah ya? Ini udah nggak di-unmute kan? Oke ya. Jadi cahaya Halo. adalah informasi satu-satunya yang kita terima gitu ya. Dan termasuk gelombang EM atau elektromagnet, gelombang yang merambat tanpa media ya. Jadi di ruang yang hampa dia bisa merambat. Gitu. Kalau kalian hampa nggak bisa kan? Oke, ini kok macet. Nah, pancaran gelombang elektromagnet dapat dibagi dalam beberapa jenis gitu ya. Jadi dia dibagi kurang lebih menjadi 7 ya, berdasarkan panjang gelombangnya atau frekuensinya gitu ya. Ya insya Allah kalian udah tahu. Pertama ada radio ya, dia yang paling panjang lambdanya atau panjang gelombangnya gitu ya. Dari beberapa milimeter sampai 20 meter ini kan kira-kira aja angkanya. Kalian nggak perlu hafalin. Radio, terus ada mikro ya. Sebelum infrared itu ada mikro di sini. Skip, jadi it's okay gitu ya. Tinggal kalian baca di sini. Untuk inframerah antara 7.500 angstrom sampai 1 mm gitu ya. Lanjut ada gelombang optik ya atau cahaya atau kasat mata sama aja. Dia rentangnya dari 3.800 angstrom sampai 7.500 angstrom. Angkanya nggak bulat seperti itu gitu ya, tapi ya close enough gitu ya, kisaran gitu ya. Oke, untuk optik atau cahaya atau kasat mata ini dibagi menjadi beberapa warna. Yang kalian tahu Magic Hibinio gitu ya. Nah, pembagiannya seperti ini kurang lebih gitu ya. Merah yang paling panjang, ungu yang paling pendek, begitu ya. Oke, intinya begitu. Kalian nggak usah ngapalin angkanya sekali lagi. Kalian cukup pahami mana yang paling panjang, mana yang paling pendek, gitu ya. Ke arah mana dia memanjang, panjang gelombangnya, ke arah mana dia memendek. Oke, dari gambar atau dari deskripsi ini, warna merah dia panjang gitu. Jadi warna yang semakin merah itu lambdanya semakin panjang. Sebaliknya kalau semakin ke biru semakin pendek, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang lebih pendek dari panjang gelombang optik adalah UV ya, ultraviolet. Oke. Di yang lebih pendek dari UV ada sinar X, yang lebih pendek lagi adalah sinar gamma gitu ya. Oke. Nah,
Gini kalau misalkan kita gambarkan di sini mikronya memang skip ya. Oke, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi gitu ya. Kalian tahu kan? Kalau misalkan cepat rambat, woi, oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Ya, intinya kecepatan cepat rambat sama dengan panjang gelombang kali frekuensinya. Ini mau kakak tulis tapi ternyata nggak bisa. Nah, udah bisa. Oke, berarti apa? Oh, ininya yang nggak bisa. Benar ya, error nih pentabletnya. Itulah untuk slide ini nggak pakai charger dulu ya, nggak apa ya. Oke, jadi apa? C sama dengan lambda kali frekuensi ya, panjang gelombang kali frekuensi. Jadi semakin besar lambdanya, maka semakin pendek frekuensinya. Gitu ya. Oke, nah lanjut ya, skip. Oke, dari 7 panjang gelombang, hanya 2 panjang gelombang yang sampai ke permukaan bumi ya, yang sampai ke sini gitu. Oke, yang sampai ke permukaan bumi ini permukaan bumi ya, yaitu cuman radio dan cahaya kasat mata gitu ya. Untuk mikro ya slightly lah ya, nggak benar-benar sampai ke permukaan bumi gitu ya, jadi sampai ketinggian tertentu aja. Oke, yang lain itu ketahan oleh atmosfer gitu ya. Untuk sinar X, sinar gamma dia ketahan di atmosfer bagian atas sana ya oleh ion dan molekul dan lain-lain gitu ya. Ini kebanyakan kalau nggak salah itu di ionosfer ya, sinar X, sinar gamma. Kalau UV oleh ozon, inframerah dan microwave itu ketahan oleh molekul air ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mengamati objek di gelombang UV, sinar X, sinar gamma, inframerah, microwave, dan lain-lain, selain radio dan cahaya ya, itu paling enggak minimalnya kita harus pakai balon udara ya. Lebih bagus lagi kalau kita mengamati dengan satelit yang berada di luar atmosfer bumi. Gitu ya. Mungkin kalian udah punya slide ini, jadi ya, oke, ini nge-review aja ya. Oke. Dengan mengamati pancaran gelombang elektromagnet, kita dapat mempelajari beberapa hal, ya, oke, yaitu arah dari mana datangnya sumber pancaran itu ya. Ini penting banget karena berkaitan dengan posisi, gitu ya. Kuantitas seberapa besar, seberapa terang, gitu ya, cahaya yang kita terima atau energi yang kita terima, atau energi yang dia pancarkan. Terus kualitas berhubungan dengan warna, spektrum, dan polarisasi. Itu ya kalian tidak tahu. Oke. Hukum pancaran. Nah, seperti telah dibicarakan dalam bab yang lalu, informasi yang diterima dari benda-benda langit berupa gelombang elektromagnet ya atau cahaya. Oke, jadi kalau misalnya kita pengen analisis tentang cahaya yang kita terima dari gelombang elektromagnetik tersebut, maka kita harus paham prinsip-prinsipnya ya. Gitu. Nah, prinsip-prinsipnya ini dibahas oleh si Max Planck ya dengan hukum Planck-nya. Oke. Dari pancaran benda hitam menyatakan halo halo. Oke. Teori pancaran benda hitam menyatakan jika suatu benda disinari dengan radiasi elektromagnetik, benda itu akan menyerap setidaknya sebagian energi radiasi tersebut, begitu ya. Nah, otomatis kalau misalkan benda itu menyerap
beberapa atau setidaknya energi yang dia terima gitu ya, maka konsekuensinya menurut prinsip dari termodinamika adalah temperatur benda tersebut pasti akan naik, gitu ya. Oke, prinsip termodinamika ya. Nah, jika benda tersebut menyerap semua energi yang datang tanpa memancarkannya kembali, temperatur benda akan terus naik gitu ya. Jadi selama benda itu menyerap energinya secara kontinu ya, terus-menerus tanpa terhenti, maka otomatis temperatur benda itu akan terus naik begitu ya. Oke. Nah, kenyataannya tidak pernah terjadi. Mengapa? Karena ini sebagian energi yang diserap benda akan dipancarkan kembali gitu ya. Jadi lama-lama benda itu akan istilahnya memantulkan kembali cahaya yang atau energi yang dia terima gitu ya. Nah, suatu saat otomatis kenaikan temperatur si benda tersebut pasti akan terhenti. Nah, ketika kenaikan temperatur benda itu terhenti, itu terjadi ketika laju penyerapan energi dari benda itu sama dengan laju pancarannya gitu ya, yang disebut sebagai timbang termodinamis gitu ya, atau timbang termal. Oke, ini ya prinsipnya. Oke, bisa kalian baca ya di slide yang ini udah kakak kasih ya. Oke, untuk memahami sifat pancaran suatu benda, kita hipotesiskan suatu pemancar sempurna yang disebut benda hitam atau ya black body gitu ya. Oke, benda hitam. Jadi benda hitam itu dia menerima energi dan diserap semuanya gitu ya. Diserap semuanya sampai dia setimbang, dia akan dipancarkan semuanya gitu. Itu black body ya, perfect black body. Oke, pada keadaan kesetimbangan thermal, temperatur benda hanya ditentukan oleh jumlah energi yang diserapnya per detik. Oke. Halo, selamat datang muhajirin ya. Oke. Suatu benda hitam tidak memancarkan seluruh gelombang elektromagnetik secara merata. Benda hitam bisa memancarkan cahaya biru lebih banyak dibandingkan dengan cahaya merah. Atau sebaliknya. Oke, selamat datang juga Ezi ya. Oke, lanjut. Oke, kakak ulangi. Suatu benda hitam tidak memancarkan seluruh gelombang elektromagnetik secara merata. Benda hitam bisa memancarkan cahaya biru lebih banyak dibandingkan cahaya merah atau sebaliknya. Ini ya, ini prinsipal banget. Jadi seperti bintang-bintang gitu ya. Bintang itu tidak memancarkan energinya sama besar intensitasnya ya untuk semua lambda atau semua panjang gelombang. Ada yang memancarkan cahaya di UV ya, cahaya tanda kutip gitu ya, di UV lebih banyak daripada di kamera atau sebaliknya. Begitu ya. Oke. Nah, menurut Max Planck 1858 sampai 1947, suatu benda yang temperaturnya T akan memancarkan energi berpanjang gelombang antara lambda dan lambda plus delta lambda. Jadi suatu benda hitam yang temperaturnya T, dia akan memancarkan energi pada panjang gelombang antara rentang antara lambda dan lambda plus delta lambda, gitu ya. Jadi dia rentangnya, dia punya rentang ya, sedikit tapi rentangnya, gitu ya. Bandwidth-nya kecil, gitu ya. Dengan intensitas spesifik sebesar B lambda T, seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi untuk benda dengan temperatur T, maka dia akan memancarkan energinya dengan intensitas spesifik sebesar ini ya, B lambda T. Sama dengan 2 Hc kuadrat per lambda pangkat 5 kali 1 per eksponen Hc per lambda KT min 1. Gitu ya. Nah, ini disebut sebagai fungsi Planck. Oke, untuk persamaan fungsi Planck ini, kalian sebenarnya nggak harus hafal ya. Nggak wajib hafal. Nah, tapi kalian harus paham konsepnya ya. Apa itu intensitas spesifik? Intensitas spesifik adalah jumlah energi yang mengalir pada arah tegak lurus permukaan per sentimeter persegi atau per meter persegi, terserah kalian mau pakai satuan SI atau CGS gitu ya, per detik per steradian. Tapi karena ini namanya spesifik,
berarti dia untuk lambda dan lambda plus zeta lambda aja, gitu ya. Untuk rentang lambda ini aja, gitu ya. Padahal suatu benda hitam dia memancarkan energinya dalam seluruh panjang gelombang. Nanti kita akan bahas ke situ, begitu ya. Oke, jadi yang namanya intensitas spesifik itu intensitas yang dipancarkan pada rentang lambda dan lambda plus zeta lambda ini, gitu ya. Dengan definisi jumlah energi yang mengalir pada arah tegak lurus permukaan per luasan tertentu atau per sentimeter persegi atau per meter persegi, gitu ya. Tergantung kita pakai satuan yang apa, per detik per steradian. Oke, steradian itu ukuran sudut ruang ya. Oke, kalau radian kan sudut bidang nyata. Oke, lanjut. Nah, ini ya. H tetapan Planck, ini kalau kalian pakai satuan CGS ya, dia pakai per detik. Kalau tetapan Boltzmann satuannya seperti itu, gitu ya. Ini semuanya ada di driver konstanta. Kalau di driver konstanta di soal olimpiade biasanya satunya SI ya, dan CGS biasanya, gitu ya. Oke, dengan T adalah temperatur dalam Kelvin ya. Apabila dinyatakan dalam frekuensi, fungsi Planck menjadi itu. Oke, boleh. Gitu ya. Jadinya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, distribusi energi menurut panjang gelombang untuk pancaran benda hitam dengan berbagai temperatur ya. Sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalkan kalian plotkan fungsi yang ini ya, fungsi Planck. Fungsi Planck kan ini kan apa? B lambda T 2 Hc kuadrat kan ini konstanta. Ya, Hc per lambda K kan konstanta. Jadi intensitas spesifik itu fungsi dari T dan lambda aja sebenarnya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita membuat kurva untuk temperatur tertentu dan untuk lambda dari lambda sekian sampai sekian, maka kita bisa membuat kurva seperti ini, gitu ya. Di sini kurvanya itu adalah antara yang kurang lebih di sini plotnya berarti dari 0 ya. Dari 0 sampai 2 mikrometer gitu ya. Coba kalau kalian gabut gitu ya di rumah gitu ya. Kalian coba build kurva seperti ini gitu ya, pakai fungsi yang ini. Fungsi ini gitu ya. Untuk temperatur tertentu, untuk lambda sekian gitu. Kurang lebih dapatnya seperti ini gitu ya. Coba gitu ya. Pakai Excel, gampang kok. Kalau mau gitu ya. Ini nggak wajib, tapi kalau misalkan kalian pengen nyoba gabut, cobalah gitu ya. Untuk temperatur 8000 Kelvin, untuk temperatur 10, untuk temperatur 20.000 Kelvin, kayaknya menarik sih ya. Ini apa ya istilahnya simulasi pengolahan data. Ya. Oke, untuk 8000 Kelvin didapat seperti itu kurvanya. Untuk 7000 Kelvin dapat seperti itu. Untuk 6000, untuk 5000 dan lain-lain gitu ya. Nah, dari sini orang biasa pun bisa melihat perbedaannya ya. Untuk temperatur 8000 Kelvin puncaknya di sini. Ya, puncaknya di sini, 7000 Kelvin di sini. Artinya apa? Oke, untuk temperatur yang besar maka puncaknya lebih tinggi. Puncaknya lebih tinggi artinya bacaannya Pak intensitas spesifiknya lebih besar. Berarti untuk temperatur yang semakin besar maka intensitas spesifiknya semakin besar. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi kesimpulan yang lain. Puncak 8000 Kelvin di sini kita baca lambda di puncaknya di sini. Untuk 7000 Kelvin di sini, 6000 di sini, 5000 di sini dan seterusnya. Oke. Kesimpulannya apa? Semakin besar temperaturnya, maka letak puncaknya berada di lambda yang lebih pendek, ya. Lebih pendek kan? Karena semakin ke kiri semakin pendek lambdanya. Nah, dari sini hukum Wien dapat kesimpulan ya, semakin besar temperaturnya, maka lambda max itu adalah lambda ketika intensitas maksimum, bukan lambda nilainya maksimum. Kalau misalkan lambda nilainya maksimum ya di sini, ya enggak? Iya. Jadi menurut Wien, intensitas lambda max itu adalah lambda ketika intensitas maksimum.
Semakin besar temperaturnya, maka lambda max-nya semakin kecil. Gitu ya. Oke. Makin tinggi temperatur benda hitam, makin tinggi pula intensitas spesifiknya dan jumlah energi terbesar dipancarkan pada lambda yang pendek. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, panjang gelombang maksimum, pancaran gelombang hukumin lah. Kalian kalau tahu lah ya, hukumin lambda max sama dengan 0,2898 per T, di mana kalau kalian pakai persamaan ini lambda max-nya ke dalam sentimeter dan ke dalam Kelvin. Nah, ini yang menjelaskan ya, untuk bintang yang berwarna merah seperti lebih rendah daripada bintang yang berwarna biru dan sebaliknya. Begitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh soal gampang lah ya. Yang punya slide-nya pasti sudah pernah ngerjain. Oke, dari hasil pengamatan diperoleh bahwa puncak spektrum bintang A dan bintang B masing-masing berada pada panjang gelombang sekian mikrometer dan sekian mikrometer gitu ya. Mana yang lebih panas? Lihat aja panjang gelombang maksimumnya ya. Yang lebih pendek berarti yang lebih panas gitu ya. Berarti yang A ya, karena 0,35 mikrometer. Kalau seberapa besar perbedaannya kan tinggal perbandingan aja pakai hukum. Insya Allah nggak ada masalah, bisa semuanya ya. Oke, dari sini ya. Oke, tinggal apply persamaan with. Oke. Ya, kalian bisa ngitung masing-masing. Nah, lanjut. Energi total yang dipancarkan benda hitam dapat ditentukan dengan mengintegrasikan persamaan intensitas spesifik ya. Jadi kalau misalkan tadi kan intensitas spesifik itu untuk range lambda dan lambda plus delta lambda. Kalau kita pengen mengintegrasikan energi total untuk seluruh lambda, maka kita harus integralkan untuk D lambda dari fungsi intensitas spesifik gitu ya. Di sini kakak nggak akan ngejelasin proses integrasinya ya, karena kalian harus belajar pengintegralan dari eksponensial gitu ya. Oke. Nah, dapat seperti ini gitu ya, hukum Stefan Boltzmann. Dari sini dapat sigmanya adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 5, contohnya earth ya, per sentimeter persegi per Kelvin pangkat 4 per detik. Kalau misalkan Stefan Boltzmann konstannya ini atau konstan sigmanya dinyatakan dalam satuan SI, maka nggak asing buat kalian, yaitu 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Gitu ya. Oke. Nah, dari intensitas spesifik yang tadi yang kita udah integralkan untuk seluruh lambda ya, dapat ditentukan jumlah energi yang dipancarkan oleh setiap sentimeter persegi permukaan benda hitam per detik ke semua arah. Jadi kalau misalkan dari pengintegralan tadi ya, yang untuk seluruh lambda kita kalikan dengan sudut ruangnya ya, maka akan didapatkan sebesar sigma T pangkat 4. Nah, yang kita namakan sebagai flux. Flux ini adalah jumlah energi yang dipancarkan per luasan tertentu per detik gitu ya. Oke, ini flux ya, flux. Jadi sebenarnya flux itu udah seluruh lambda ya, dan udah dikalikan dengan sudut ruangnya ya, X radian itu. Gitu ya. Oke. Apabila suatu benda berbentuk bola beradius R dan bertemperatur T memancarkan radiasi dengan sifat-sifat benda hitam, maka energi yang dipancarkan seluruh benda itu ke semua arah berarti adalah ya udah. Kalau flux kan dia untuk per luasan tertentu, per sentimeter persegi atau per meter persegi. Padahal benda hitam yang berbentuk bola beradius R, dia punya luasan sebesar luas bola. Luas bola apa sih? 4 pi R kuadrat, begitu ya. Nah, kalau kita pengen menghitung energi total yang dipancarkan untuk seluruh permukaan dari benda hitam itu, maka fungsinya atau persamaannya menjadi
flux dikalikan luas permukaan si benda hitam, gitu ya. Flux dikalikan luas permukaan benda hitam, karena bentuknya bola, maka jadinya 4πr kuadrat. Kalau bentuknya bukan bola, kubus, ya bukan 4πr kuadrat, gitu ya. Apa? 6 kali sisi kuadrat, ya. Begitu. Ya, kalau misalkan ada benda hitam berbentuk kubus, gitu ya. Nah, jumlah energi total yang dipancarkan oleh seluruh permukaan benda hitam per detik disebut sebagai luminositas atau L, gitu ya, 4πr kuadrat sigma T pangkat 4. Oke, lanjut. Ini ya. Misalkan ada sebuah benda hitam berbentuk bola beradius R, maka energi total yang dipancarkan oleh seluruh permukaan benda hitam itu adalah sebesar L atau 4πr kuadrat F, 4πr kuadrat sigma T pangkat 4. Energi yang dipancarkan oleh satu bagian kecil di sini, gitu ya, satu permukaan tertentu per meter persegi atau per sentimeter persegi, terserah kalian pakai satuan apa, itu kita sebut sebagai flux. Flux itu bisa kita hitungnya pakai L per 4 pi radius kuadrat juga boleh, gitu ya. Nah, karena observer kita itu mengamatinya adalah berjarak D dari si benda hitam itu, maka energi yang kita terima tidak sama dengan seperti L ya, tapi sebagai flux E atau flux E yang kita terima. Itu sama dengan L per 4 pi D kuadrat, gitu ya. Jadi kita yang di sini hanya menerima energi yang di sini aja, gitu ya. Yang di sini nggak kita terima, padahal luminositas itu dia dipancarkan ke segala arah dengan sama besar. Artinya apa? Homogen dan isotropis, gitu ya. Oke, dibatasinya ternyata. Jadi untuk slide 1 ini kita sesi 1 ya, nanti kita langsung sesi kedua. Oke. Nah, ini untuk ringkasan. Dalanya sama aja. Oke, bintang sebagai benda hitam. Jadi ini dari empirical ya. Dari pengamatan seorang astronom, dia mengamati objek bintang ya dengan temperatur efektif 54.000 Kelvin, dan dia mendistribusikan kurvanya ya atau intensitas spesifiknya dari alat fotometer ya. Dia plotkan untuk lambdanya, dia dapatkan kurva yang putih ini, begitu ya. Terus dia bandingkan untuk kurva jika dia masukkan temperatur 54.000 Kelvin ke fungsi Planck yang tadi. Dia plot pakai Excel, gitu ya. Didapat kurva yang ungu ini atau pink ya, entahlah ini warna apa, gitu ya. Nah, ternyata kurva yang dari fungsi Planck tadi, fungsi Planck kan itu diturunkan dari teorema benda hitam, begitu ya. Dan dibandingkan dengan si bintang, maka ternyata hampir sama, gitu ya. Di sini berkesimpulan bahwa bintang bisa diperlakukan sebagai benda hitam. Makin besar temperatur si bintang, maka makin mirip perilakunya dia dengan benda hitam. Kesimpulannya seperti itu. Jadi otomatis fungsi-fungsi tadi ya, intensitas spesifik, terus flux, terus luminositas, terus flux energi yang kita terima, itu kan sebenarnya diderivasi atau diturunkan dari konsep benda hitam. Tapi karena bintang close enough atau mendekati dengan benda hitam, maka fungsi-fungsi di benda hitam bisa diaplikasikan ke bintang, begitu ya. Oke? Jadi L, E, begitu ya. Berlaku juga untuk benda hitam dan seterusnya, gitu ya. Lanjut. Berapakah kecelangan sebuah bintang dibandingkan dengan kecelangan semula apabila jaraknya dijauhkan 3 kali dari jarak semula, gitu ya. Ya udah tinggal perbandingan jarak kuadrat ya, pakai E kan. Yang ditanyakan adalah energi yang kita terima sebenarnya ya. E sama dengan L per 4 pi kuadrat
karena sama-sama menerima energinya dari sumber yang sama, maka L-nya sama, jadi bisa langsung coret gitu ya. Oke, gitu. Sama ini juga ya. Langsung boleh. Ya, ini udah pada ngerjain kan? Udah ya? Kakak pasti yakin udah sih. Jadi di sini kakak nggak perlu nyuruh kalian buat ngerjain lagi gitu ya. Tapi kalau kalian yang belum ngerjain dan mau ngerjain silahkan gitu ya. Oke, nggak perlu dikumpul, didiskusi lagi di grup gitu ya. Yang belum gitu ya. Oke, ya. Itu untuk slide yang pertama. Nah, terus